Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita membahas analisis kredit yang kita bagi menjadi sesi 1 dan sesi 2. Ada beberapa hal yang kita lakukan untuk menganalisis kemampuan sebuah perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek mereka. Itu adalah melakukan analisis likuiditas dan modal kerja. Likuiditas itu adalah kemampuan sebuah perusahaan mengubah aset menjadi kas untuk memenuhi kewajiban jangka pendek mereka. Mengubah aset menjadi kas dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain itu waktunya berbeda-beda. Ada yang lama juga ada yang singkat. Hal itu dipengaruhi oleh syarat penjualan yang mereka tentukan. Yang kedua, dipengaruhi oleh kepatuhan pelanggan dalam memenuhi pelunasan piutang mereka. Kas atau likuiditas, yang namanya kas, itu adalah untuk memenuhi kewajiban jangka pendek mereka, di antara lain adalah untuk membayar pembelian bahan baku, untuk membayar gaji karyawan, untuk membayar beban produksi, beban administrasi maupun beban yang lainnya. Seorang kreditor ketika mau menyalurkan kredit untuk modal kerja, maka hal itu perlu diperhatikan. Kemampuan perusahaan mengubah aset menjadi kas. Apabila sistem penjualan mereka itu adalah sistem tunai, maka hal itu merupakan penilaian yang baik bagi pemberi kredit. Apalagi sistem mereka itu adalah sistem dengan menggunakan membayar lebih dulu sebelum barang dikirim oleh perusahaan. Itu juga akan memberikan nilai yang positif bagi pemberi kredit. Bagi seorang investor, likuiditas yang baik itu menjamin bahwa peningkatan harga per saham juga menjamin pembagian dividen secara lancar. Bagi perusahaan, itu merupakan indikasi kemampuan perusahaan dalam menangani kewajiban keuangan mereka dalam jangka pendek. Oke, rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Ukuran likuiditas itu ada dua, yaitu berbasis rasio dan berbasis aktivitas. Yang berbasis rasio itu ada current rasio, ada quick rasio, ada cash rasio, dan ada working capital.
Selain itu, bisa juga berbasis beban dibayar di muka dan berbasis dengan surat berharga yang mereka miliki untuk dijual. Jadi penyebutnya bisa itu. Kalau current ratio, pembilangnya itu adalah aktiva lancar, sedangkan penyebutnya adalah kewajiban lancar. Kalau berbasis surat berharga, maka pembilangnya itu adalah surat berharga dibagi dengan kewajiban lancar. Kenapa sih menggunakan rasio-rasio tersebut untuk mengukur likuiditas? Semakin tinggi rasio, misalnya current rasionya adalah 2:1, itu artinya ada kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya, itu 2:1. Begitu juga untuk quick rasio, cash rasio maupun working capital. Yang kedua adalah rasio yang tinggi itu merupakan indikasi kemampuan perusahaan untuk menyanggah terhadap kerugian. Artinya dalam 1 tahun itu kan ada 12 bulan. Andaikan ada salah satu bulan yang mereka mengalami kerugian, maka dengan rasio likuiditas yang tinggi itu mempunyai penyangga yang besar sehingga semakin rendah risiko finansial mereka. Yang ketiga adalah dengan rasio likuiditas yang tinggi, maka ada cadangan yang tinggi juga terkait dengan dana lancar. Hal ini bisa untuk mengantisipasi adanya ketidakpastian dalam perolehan dana mereka. Ketidakpastian itu bisa disebabkan oleh berbagai hal, misalnya ada pandemi, terus ada demo, dan sebagainya. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, analisis hasil perhitungan rasio likuiditas itu bisa diperoleh dari analisis komparatif. Artinya analisis ini kita menggunakan data laporan keuangan historis beberapa tahun yang lalu. Sehingga tren dari hasil analisis komparatif itu akan menunjukkan bagaimana sih perkembangan dari tahun ke tahun terkait dengan likuiditas mereka, terkait dengan working capital mereka. Yang kedua adalah untuk menilai manajemen rasio yang dilakukan oleh perusahaan. Yang ketiga adalah analisis umum. Seperti yang saya katakan tadi bahwa rasio lancar itu secara teori yang baik itu menghasilkan 2:1. Jika rasio likuiditas itu 2:1, maka ada kelebihan dana 1 yang digunakan untuk yang pertama tadi adalah untuk penyangga, yang kedua untuk cadangan dana lancar. Yang keempat adalah hasilnya adalah
analisis siklus perdagangan bersih. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Ini adalah salah satu contoh ya. Analisis perhitungan rasio likuiditas. Untuk bisa menghitung analisis perhitungan rasio likuiditas, kita membutuhkan akun pada aktif lancar, juga membutuhkan akun pada hutang lancar. Akun-akun pada aktif lancar yang nantinya digunakan sebagai pembilang itu sangat tergantung dari apa sih yang kita inginkan dari hasil analisis tadi. Penyebut dari rasio likuiditas itu adalah total hutang jangka pendek. Sehingga dari hasil perhitungan diketahui bahwa dalam laporan keuangan perusahaan ini ketika dihitung current rasionya pada tahun 2019, 2018, 2017, 2018, dan 2015 itu menghasilkan current rasio yang lebih kecil dari 1. Begitu juga untuk quick ratio, menghasilkan rasio yang lebih kecil dari 1. Cash ratio sama, ya lebih kecil dari 1. Dan working capital itu menghasilkan minus. Hasil minus ini karena aktiva lancar lebih kecil daripada hutang lancar. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Selain kita bisa melakukan analisis berbasis rasio untuk mengukur likuiditas, maka kita juga bisa melakukan analisis berbasis aktivitas untuk mengukur likuiditas. Ada beberapa rasio aktivitas operasi yang bisa digunakan untuk mengukur likuiditas, antara lain adalah current perputaran aset lancar, perputaran modal kerja, perputaran piutang, perputaran hutang, rasio hutang yang beredar, terus perputaran persediaan, perputaran kas, siklus operasi, dan rasio siklus konversi kas. Semua rasio ini itu nantinya akan mendukung dari satu ke yang lain rasio. Sehingga ketika kita melakukan analisis sebaiknya rasio ini dihitung semuanya. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Seperti yang kita ketahui, ketika kita mengukur aktivitas operasi, berarti kita mengukur efisiensi dan efektivitas manajemen dalam mengelola aset lancar yang ada dalam perusahaan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.